Halo sahabat toko deres. Ada yang pernah dengar tentang PGPR? PGPR, atau kepanjangan dari Plant Growth Promoting Rhizobacteria, merupakan bakteri perakaran pemacu pertumbuhan tanaman. Bakteri tersebut hidup di sekitar perakaran, baik di permukaan akar maupun tanah, yang masih terpengaruh oleh aktivitas akar tumbuhan, dengan memanfaatkan eksudat yang dikeluarkan oleh tumbuhan bersangkutan. Namun demikian, kelompok bakteri tersebut tidak merusak atau mengganggu kehidupan, akan tetapi sebaliknya, memberikan imbalan untuk tanaman, agar tumbuh lebih baik, atau dalam hal ini, merupakan simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan. Berdasarkan definisi, Rhizobacteri adalah kelompok bakteri yang memiliki kemampuan mengikat atau memfiksasi nitrogen bebas dari alam. Nitrogen bebas tersebut selanjutnya diubah menjadi amonia kemudian disalurkan ke tanaman. Secara garis besar, PGPR memiliki 3 peran dalam pertumbuhan, yaitu 1. Sebagai biofertilizer. PGPR dapat berperan sebagai biofertilizer atau sebagai pupuk hayati. Karena kemampuannya untuk mentransformasi sumber hara yang ada di dalam alam atau pupuk sintetik yang diaplikasikan menjadi mudah tersedia dan terserap oleh perakaran tanaman melalui enzim atau senyawa lainnya yang dihasilkan oleh bakteri tersebut. Beberapa kemampuan PGPR sebagai pupuk hayati diantaranya. Yang pertama, memfiksasi nitrogen dan melarutkan fosfat sehingga tersedia bagi tanaman. Kedua, beberapa PGPR mampu menghasilkan senyawa siderofor yang dapat mengikat unsur besi ketika jumlahnya terbatas akibat pH yang basa, lebih dari 7, dan dialihkan ke tanaman. Karena kemampuan menghasilkan siderofor tersebut, PGPR juga akan menghambat perkembangan mikroba patogen tanaman yang juga memerlukan unsur besi. Dengan penambahan PGPR pada tanaman juragan, maka unsur hara, seperti nitrogen dan fosfat akan lebih cepat tersedia untuk proses pertumbuhan. Beberapa genus PGPR yang mempunyai peran sebagai penambat atau memfiksasi unsur nitrogen dan pelarut fosfat, diantaranya Bacillus, Azotobacter, Pseudomonas, Enterobacter, Azospirillum, Varioforas, Burkholderia dan Serratia. 2. Sebagai biostimulan. Spesies atau strain tertentu PGPR dapat memproduksi salah satu zat pengatur tumbuh atau hormon, seperti IAA, sitokinin, giberelin, dan senyawa antietilen. Salah satu hormon yang banyak diproduksi oleh PGPR adalah IAA yang dapat meningkatkan pertumbuhan akar. Dengan pertumbuhan akar yang baik, maka tanaman akan lebih baik dalam menyerap unsur hara dan air, sehingga pertumbuhan akan lebih bugar. Senyawa antietilen dapat menyebabkan tanaman lebih awet kesegarannya dan menunda penuaan. Bisa juragan lihat perbedaan pertumbuhan dari tanaman cabai ini. Dari gambar tersebut, jelas terlihat perbedaannya antara yang diaplikasikan PGPR dengan tanpa PGPR. Tentunya, lebih subur dan lebat yang diaplikasikan dengan PGPR. 3. Sebagai bioprotektan, PGPR juga mampu berperan dalam melindungi tanaman dari serangan OPT, baik hama maupun patogen tanaman. Mekanisme perlindungannya dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. Setelah mengetahui peran dari PGPR yang begitu menakjubkan untuk tanaman juragan, kita juga bisa membuat PGPR sendiri dengan mudah dan murah. Untuk proses pembuatannya, sebagai berikut. Langkah pertama, panaskan air hujan sebanyak 1 liter, sampai sedikit mendidih, kira-kira 70 hingga 80 derajat Celcius. Kemudian, masukkan bekatul, terasi, penyedap rasa, dan gula pasir, serta kapur sirih. Aduk terus sampai rata, hingga meletup-letup. Sebaiknya, juragan menggunakan tungku dan bahan bakarnya kayu. Supaya menjaga kesterilan pembuatannya dan memunculkan jamur yang bermanfaat.
Setelah mendidih dan tercampur rata, kemudian ditunggu sampai dingin. Selanjutnya, siapkan air hujan sisanya, sebanyak 9 liter ke dalam ember besar. Dan masukkan akar tanaman putri malu, atau akar bambu, dan aduk rata. Masukkan juga kecambah tauge, yang sebelumnya sudah direndam, selama 12-24 jam. Dan terakhir, masukkan campuran bekatul tadi, yang sudah dingin. Pastikan campurannya sudah dingin juragan, karena jika masih panas, dapat mematikan bakteri yang terkandung dari akar putri malu atau akar bambu tadi. Campur dan aduk secara merata, kemudian tutup dengan kain bersih, serta ikat dengan tali. Selanjutnya, simpan di tempat yang teduh dan minim cahaya. Fermentasikan selama 3 minggu. Pembuatan pupuk yang berhasil, apabila tidak mengeluarkan bau yang busuk. Untuk dosis pengaplikasiannya, cukup 10 ml per liter air, dengan cara disemprotkan. Sedangkan, untuk sistem kocor, dosis penggunaannya 20 ml per liter, dengan dikocorkan pada tanaman cabai juragan, sebanyak 100 ml per tanaman. Penggunaan PGPR dapat diberikan sebagai campuran pupuk dasar, atau dapat juga sebagai pupuk susulan. Untuk pupuk susulan, dapat diberikan pada fase vegetatif maupun generatif. Kurang lebih itu saja juragan. Jangan lupa, tinggalkan like dan subscribe channel ini. Untuk yang belum jelas, bisa tanyakan di bawah ini. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa lagi di video pembahasan menarik selanjutnya.